Ibu jemaah serta mengikuti kajian pada terus dalam kita sebagai manusia kajian pada hari ini akan disampaikan berusaha beberapa lagi alhamdulillah kita mari kita awali belajar seperti ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susun ila mu'allifat al-kitab Hamam Zada Syekh Muhammad Hamam Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, para orang tua kita, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, semoga Allah muliakan, amin. Juga terkhusus kepada orang-orang tua kita yang belum dapat hadir atau pada kesempatan ini, yakni dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan. Tetangga kita, keluarga kita yang belum dapat hadir, mudah-mudahan di kesempatan lain waktu Allah berikan kekuatan, hidayah dan inayah agar bisa menghadiri, yakni kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni thalabul ilmi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad kali ini, yakni tanggal 14 berapa? 14 atau 15? 15 ya. 15 Oktober, yakni bertepatan pada akhir-akhir bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi berarti masuk kepada Rabiul Akhir, ya. Kita masih bisa berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi wasilah kumpul juga nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemarin itu sampai ayat 6 ya. Ayat 6 kita baca bersama-sama ya. Dari ayat 6 sampai ayat 10. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemarin baru tafsiran ayat ke-6, maka disambung kepada ayat 7. Allahu a'lamu bimuradi. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yakni kemarin itu banyak orang-orang yang mengingkari kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agar kamu beri peringatan kepada kaum-kaum yang mana kaum tersebut unzira aba'uhum, bapak-bapak mereka yakni nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan, belum pernah mendapat nasihat, sehingga fahum ghafilun, orang-orang tersebut menjadi lalai. Ya, kenapa orang kaum Quraisy tidak mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namanya orang nggak tahu ya. Kalau tahu itu Nabi, maka orang tersebut juga bakal beriman. Sehingga kisahnya sebagaimana sering kita dengar, waktu Nabi dakwah di negeri Taif, ya, begitu Nabi datang ke Taif bukan disambut malah disambit. Artinya orang-orang Taif tidak mengenal itu Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sehingga yang merasa marah bukan Nabi tapi orang-orang atau makhluk yang setia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang sering kita dengar kisahnya, malaikat Jibril sampai memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jika engkau izinkan ini gunung aku timpahkan kepada kaum-kaum Taif, maka akan aku timpahkan ini kepada mereka. Apa kata Nabi? Tidak, karena kaum-kaum tersebut fa innahum la yahdin, orang-orang tersebut tidak tahu bahwasanya saya ini Nabi, begitu. Ya, maka orang-orang kaum Quraisy terdahulu tidak beriman kepada Nabi karena emang nggak tahu, sehingga tidak dapat peringatan, tidak dapat nasihat. Ya, fahum ghafilun, orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang sesat, orang-orang yang lupa. Maksudnya di sini dijelaskan, alam lita'lil litanzila fi qila fima unzira linafi ailam tunzir aba'uhum al-aqrabun. Kenapa mereka tidak dapat peringatan? Alasannya limuddati fatrah, karena lamanya atau panjangnya zaman fatrah. Apa itu fatrah? Zaman kekosongan dari para rasul, belum diutus rasul. Jadi istilahnya begini, kalau satu kampung atau satu desa, mohon maaf, nggak ada kiainya, nggak ada ustadz, itu beda, ada bandel. Itu contoh kecilnya begitu. Ada satu desa
atau satu tempat yang mana tempat tersebut nggak ada daripada ilmu-ilmu agama, maka penduduknya ya begitu. Nah ini pun sama, karena zaman itu kosong dari kerasulan, yakni Nabi Muhammad SAW belum pernah diutus pada saat itu, sehingga aba'uhum, nenek-nenek moyang mereka nggak pernah dapat peringatan. Fahum ghafilun, mereka jadi orang yang lalai, orang-orang yang ingkar. Ingkar bagaimana? Anil iman warusdi, yakni ingkar atau lalai daripada keimanan dan petunjuk, yakni Muhammad anzala ilaika hadzal Qur'an litukhawwifa bihil qaum. Dengan adanya ini ayat litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memberi rasa takut kepada mereka bahwasanya alladzina lam yukhafu wal muradu minal qaum Quraisy, yakni kaum-kaum yang dimaksud yang enggak ada rasa takut, enggak ada rasa menerima nasihat dari Nabi, yakni kaumnya kaum Quraisy, ya. Dan pada saat itu banyak kaum-kaum ya, kabilah, suku, penduduk. Nah ini yang enggak mau iman namanya kaum Quraisy. Mana diantaranya? Li'anna min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika. Kaum Quraisy itu adanya dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun. Nah, dari zaman Nabi Ismail belum ada, juga dari zaman Nabi Ismail belum ada nabi, belum ada utusan, mursalun yakni utusan dari suku Quraisy. Li'annahum ghafilun, maka orang-orang terdahulu yang tadi itu bapak moyangnya tidak mendapat peringatan, ghafilun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tersesat. La ya'rifuna dinan wala syari'atan. Mereka enggak ngerti agama dan enggak tahu aturan hukum agama, ya. Maka disebutnya dulu itu jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah apa itu dulu? Orang-orang yang bodoh. Maksudnya bukan bodoh dalam teknologi, dalam keduniaan, itu mah pintar, tapi bodoh dalam urusan agama, maka disebut jahiliyah. Karena la ya'rifuna dinan, mereka enggak mengerti apa namanya agama, wala syariatan, dan juga enggak tahu aturan agama. Ya tabrak-tabrak aja. Halal dibilang haram, ya haram dibilang halal, begitu. Kemudian paham itu ayat ke-6 ya, maksud daripada bapak moyang mereka tidak diberi peringatan karena satu alasannya kosongnya dari zaman fatrah, yakni tidak ada rasul yang diutus pada saat itu, gitu, sehingga mereka tidak mengimani dengan apa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, yakni sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, yakni ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka la yu'minuna, itu tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, yakni ucapan yang benar atas kepada mereka, kebanyakan daripada mereka ucapan yang benar telah sampai, yakni nasihat yang benar itu telah sampai sebetulnya dari banyakan mereka, tapi fahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegaskan di sini ay wajabat kalimatul azab, yakni pasti wajib, yaitu kalimat azab, atau kalimat azab itu kalimat siksa, ala aksarihim, atas mereka, lianna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
bi'ilmihi alima bi'ilmihil azal. Allah udah tahu. Jadi kenapa orang-orang kaum Quraisy kemarin itu yang tadi di atas ayatnya adalah tidak mau menerima peringatan atau nasihat? Allah alima bi'ilmihil azali, karena Allah sudah tahu bahwasanya dengan ilmunya Allah di azali, yakni azali adalah sesuatu zaman belum ada apa-apa, namanya azali, hanya Allah Ta'ala. Kemudian bahasa kita begini, kenapa kalau Allah udah tahu mereka nggak bakal beriman, kenapa ditegaskan dengan ayat laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun? Maka jawabannya anna aksara Quraisy la yu'minuna billah, karena sesungguhnya kebanyakan dari kaum Quraisy tidak mau beriman kepada Allah wa risalata Muhammadin alaihi salam, dan risalah atau pelajaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke Abi Jahal, seperti mana suku Quraisy seperti Abu Jahal wa Utsbah wa Syaibah wal Mughirah dan teman-temannya itu. Mereka laisu apa itu? Fal khatibu fi haqqi ulaihim ashqiya li ta'kidil khitab. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada orang-orang Quraisy, di antaranya siapa? Abu Jahal, Utsbah dan juga Mughirah. Ya. Untuk apa penegasan ini? Li ta'kidil hujjah, untuk menguatkan dalil, menguatkan hujjah, la li talibil iman, bukan agar supaya mereka beriman. Paham gak kira-kira? Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertegas dengan ayat ini, bukan Allah ingin mereka orang-orang yang tadi diberi peringatan itu biar beriman, bukan. Allah memberikan penegasan bahwasanya memberi hujjah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni telah memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut, la yu'minun, tidak bakal beriman memang, tapi Allah hanya memberi penegasan biar pada tahu bahwasanya Nabi Muhammad membawa risalah untuk bertauhid dan juga mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisu min ahli tauhid wal iman, bahkan mereka mah bukan ahli tauhid dan ahli iman, hanya saja Allah hanya mempertegas bahwasanya ajaran atau risalah yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam, yakni syariat aturan agama untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mau menerima, nggak bakal iman. Kalau di ayat surah Al-Baqarah itu saya lupa itu juga. A'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Ada di surat apa itu, Pak? Ya, jadi mau diberi peringatan ataupun tidak tetap nggak bakal iman, ya, di hatinya mah. Orang-orang Quraisy, orang-orang yakni di luar agama Islam nggak bakal mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Aturan ibu-ibu juga lihat ya di surah Yasin, jadi nanti tidak keluar dari konteks ini. Yakni inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagunya, maka karena itu mereka tertengah, apa ini? Tertengadah sampai dangak. Maksudnya begini, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan, sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka ada belenggu, fahiya ilal azqani fahum muqmahun, sehingga ke dagu mereka dan juga mereka mengadah, disiksa. Dari kalimatnya tadi laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, karena orang-orang enggak pada beriman di situ Allah berikan kalimatul azab, yakni dengan apa namanya siksaan Allah taala, posisinya aglalan begitu nih. Tuh. Tangannya diikat sampai leher. Ya, kan harus dicontohin ya bagaimana. Tuh begitu tuh, diikat. Sehingga palanya menghadap ke atas,
Di sini dikatakan ay rafi'una ru'usahum, sehingga mengangkat ke atas kepalanya, tertengah dangak kalau orang kita bilang ya, dangak ke atas, waduna absarahum, sehingga mandang matanya itu nggak bisa begini, nggak bisa ke bawah begini, ke atas. Diikat tangannya sampai ke punuknya. Li'anna amudal gul fi unuqil maglul, sungguhnya adalah tiang leher sampai di punuknya apa ini? Pundak, diikat tangannya begini. Nah, posisi begitu maksudnya apa? Adalah gambaran sabilil wa hadhil ayat ala sabilit tamsil. Bahwasanya ayat ini aglalang fahum la yu'minun, apa? Aglalang fahiya ilal azqani fahum mukmahun, orang-orang yang tangannya diikat sampai ke leher, sampai ke dagunya, sampai dengak begini adalah tamsil liman la yu'minuna billah, bagi orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah. Tamsil itu apa? Contoh. Itu contoh orang yang enggak mau beriman, begitu contohnya itu. Dan wa yutakabbiru, dan orang-orang yang sombong, biman kanat yadahu ila unuki, sampai itu ada tangannya sampai ininya apa? Lehernya, wa rafa'a ra'su ila sama walam yara syai'an wa qila ya akhbaru anil ahwalil kuffar. Maka dikatakan bahwasanya itu adalah keadaan orang-orang kufar fi jahannam, di neraka jahannam. Nanti orang-orang kufar, yakni di luar muslim, orang-orang yang enggak beriman, yakni ingkar kepada nabi, posisinya begitu nanti di neraka jahannam, diikat Allah Ta'ala dengan muka ke atas, karena itu gambaran orang-orang yang tidak mau beriman. Dan ada catatan, wa yatakabbiru, bukan orang yang ingkar aja, tapi orang yang sombong. Kalau orang sombong matinya jangan digotong. Ya, berarti udah hidup sendiri, udah sanggup ya. Makanya hidup nggak boleh sombong. Nah, itu selesai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat berapa itu tadi? 7 ya? 7 apa 8? 7 apa 8? Tadi lakon hakul qulu itu 7 ya. Inna ja'alna fi anaqihim 8. Nah, sekarang ayat 9 nih. Itu selesai, ayat 1 sampai ayat 8 selesai ceritanya, sama tentang masalah pengingkaran orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Nah, ayat 9 sekarang. Nah, ini beda kalau ayat 9 kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau kita lihat artinya, yakni dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yakni ja'alna min baini aydihim, di hadapannya adalah saddan penghalang, yakni dinding ya. Kalau baca Yasin berarti ini apa? Ikhfa ya, saddan. Nah, jangan kalau di Semanan baca sedang kayak mau nyedangin baju. Jadi jangan sedang, tapi sedang. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami jadikan di hadapan mereka, yakni dinding atau penghalang, wa min khalfihim, dan di belakang mereka saddan, yakni penghalang juga, penghalang dinding. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Maksudnya apa ini ayat? Nuzilat hadhil ayah, sebab turunnya ini ayat, wa ja'alna min baini aydihim, sampai selesai, sampai la yubsirun. Wa fi riwayatin fi haqqi Abi Jahal, ada satu kisah, satu riwayat, dulu ada Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal, ya ini orang yang enggak mau beriman kepada Nabi ya. Kalau di golongan mereka disebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan ya. Itu di apa namanya, dipuja-puja dari golongan mereka ya. Padahal Abu Jahal adalah bapak ngajakin perang terus tiap hari. Itu Abu Jahal.
wa sahibihi dan teman-temannya CS-CS-nya Abu Jahal min Bani Makhzum dari turunan Bani Makhzum. Wa dzalika ana Aba Jahlin, sesungguhnya pada satu hari ada Abu Jahal halafa la in ra'aita Muhammadan yusolli la ardokhna ra'sahu bil hajar. Abu Jahal ngomong kepada suku-sukunya sama CS-CS-nya, kalau bahasa kita begini, halafa itu sumpah. Dia sumpah begini, la in ra'aita Muhammadan, ntar kalau lu ngeliat si Muhammad, begitu kan kalau orang kafir benci sama Muhammad kan, berarti kisahnya bukan kalau ngeliat Nabi Muhammad bukan Nabi bilangnya, berarti kita deskripsikan, maksudnya kita gambarkan dia lagi marah-marah Abu Jahal. La in ra'aita Muhammadan, wahai penduduk Bani Makhzum, kalau ntar lu pada ngeliat si Muhammad yusolli, kalau lagi sholat, la ardokhna ra'sahu bil hajar, ntar lu timpain aja pakai batu palanya. Kalau kata kita begitu bahasanya. Kata Abi Jahal, fa'atahu wa huwa yusolli, maka kemudian Abu Jahal dan sahabatnya dari kaum Bani Makhzum ngedatangin tuh Nabi Muhammad SAW wa huwa yusolli, keadaan Nabi sedang sholat. Falamma wa huwa yusolli falamma rafa'al hajar shallat yadahu ila unuki walisiqqal hajar biadi. Begitu mau ditimpain itu batu, shallat, apa shallat? Tiba-tiba kaku tangannya, tiba-tiba lumpuh tangannya. Ila unuki, sehingga begitu dia mau lempar, tangannya kaku, lumpuh, ila unukihi, sampai ke lehernya, walisiqqal hajar, sehingga si batu itu nempel biadi di tangannya. Jadi begitu pas mau ngelempar, kenapa nih namanya ini? Unuk, pundak. Maka contoh yang tadi kayak model begini bisa juga begini, sedang mau ngelempar batu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala yakni melumpuhkan tangannya Abu Jahal sehingga batunya masih nempel di tangannya sampai kepada punduknya begini nih. Jadi begitu mau ngelempar, tiba-tiba kaku. Kan kalau di film-film kita lihat begitu, ini mah kisah nyata ya. Di film kan ada begitu aja ya. Nah kalau ini beneran, begitu mau dilempar maka shallat yadahu ila unuki, lumpuh tangannya, masya Allah ya. Menyelakai Nabi tapi dia yang celaka. Kemudian falamma ada ila ashabi, begitu dia kembali lagi ke sahabat-sahabatnya yang nggak ngikut tadi mau ngelempar batu, begitu dia datang ke para sahabatnya, dia cerita, wa akhbarahum, nyeritain bima ro'a saqatul hajar. Begitu dia ceritain bahwasanya pas mau ngelempar Nabi Muhammad dengan batu, ini udah balik nih dari kejadian tadi lempar Nabi, tiba-tiba saqatul hajar, itu batunya jatuh lagi, bayar lagi, dia nggak lumpuh lagi ya, batunya saqatul hajar, jatuh batunya. Nggak sampai di situ, faqala rajulun, ada satu lagi yang kesel ngeliat kejadian begitu, bangun nih, berdiri satu orang laki-laki min Bani Makhzum, dari turunan Bani Makhzum. Apa kata dia? Ana aqtulahu bihadza hajar, wahai Abu Jahal, udah biarin saya aja yang bunuh dia dengan batu itu, kan batunya udah jatuh tadi. Fa'atahu wa huwa yusolli. Nah anak laki-laki ini datang tuh kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW keadaannya yusolli, lagi sholat. Fa'aroda ayyarmiyahu bil hajar fa'a'mallahu ta'ala basarihi. Begitu dia mau lempar batunya, tiba-tiba Allah butakan matanya, jadi kagak ngelihat, jadi nggak kena ngelempar Nabi ya. Tiba-tiba Allah butakan matanya sehingga tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu faraja ila ashabi, sehingga dia dengar Nabi, suaranya Nabi dia dengar tapi kagak ngelihat. Paham nggak? Karena dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali kepada para sahabatnya, dia bilang, falam yarahum, kami tidak melihat, hatta nadau qalu ma sonatu wala ma ra'aitahu walakin sami'at sautahu. Kata kita, emang apa lu begitu? Saya ngelihat Nabi, tapi saya nggak dengar, apa saya nggak ngelihat Nabi, tapi
saya dengar suaranya karena dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ma ra'aitu walakin sami'at sautahu wa hala bani wa baini syai'un kaihatil ajal. Sebagaimana di hadapan kami ada namanya sesuatu, yakni penghalang. Nah, maka tadi ja'alna baini aidihim saddan, penghalang, maksudnya itu Allah halangi orang-orang yang mau menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahum la yubsirun, sehingga orang-orang tersebut tidak melihat. Nah, kalau dalam riwayat lain, ada bukan dalam riwayat ini tafsir Hamamizadah, ada tafsir lain, itu ayat ini wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, yakni pada saat Nabi mau hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinah, kemudian ketahuan sama penduduk Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali. Begitu Rasulullah mau berangkat, ya Ali, kau tempati ini tempat tidurku karena mereka ingin membunuhku. Ya, Sayyidina Ali anak muda luar biasa, nurut sama Nabi. Kalau kita nggak berani sama gurunya disuruh. Kata gurunya, anak-anak, tong kalau bahasa kita mau, Abah mau berangkat dulu nih hijrah, nanti sini aja di tempat tidur Abah. Nggak mau, nggak berani, takut dibunuh. Tapi Sayyidina Ali luar biasa siap. Begitu mau keluar, nah Nabi baca ini nih, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, pakai pasir, sehingga ada kisah setan yang tidur dan yang nggak ngelihat Nabi pada saat Nabi hijrah. Nah, setan yang pada saat mau nyegat Nabi ini, nah dengan ayat ini fahum la yubsirun, kagak bisa ngelihat. Ini juga bisa diamalin sama bapak-bapak kalau emang lupa bawa STNK, bawa SIM lewat lampu merah. Ya, iya, kelihatan 20 meter, lagi pada ada razia ya. Baca ini 9 kali. Waja'alna ditangkap nggak? Ditangkap tetap. Iya, karena memang harus apa namanya, itu mah harus didawam ya, diwirid, didawam baru bisa. Ya, tapi kalau yakin ya insya Allah, begitu dilihat lewat-lewat aja. Mengapa udah baca tadi gua ayat 9 katanya, ahum la yubsirun, jadi nggak pada ngeliat, polisi terus. Jadi kisah ini adalah orang-orang Bani Makhzum, Masya Allah ya, benci kepada Nabi. Maka di mana Nabi aja gitu ya, yang mulia, yang sudah maksum, yakni sudah pasti diraksa, dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, dan sangat mulia para Nabi, para Rasul, masih banyak musuhnya. Apalagi ulama yang hanya warasatul anbiya, hanya pewaris keilmuan dari para Nabi. Atau wajar ulama banyak dimusuhi, nabinya aja begitu dimusuhi ya. Maka ada istilah, setiap ada padi pasti numbuh rumput. Ya, benar ya? Coba kira-kira engkong ya nanam rumput, numbuh padi? Enggak. Artinya setiap orang ada yang berjuang, pasti ada aja yang menjegalnya ya. Tidak semua orang suka dengan apa yang disampaikan, karena kata Nabi, kul, katakanlah walau satu ayat, atau balighu ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat, walau kana muran, walaupun itu pahit ya, pahit, ya terima aja namanya kebenaran, kan begitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita apa namanya kesehatan, keberkahan hidup, juga bisa memberikan nafkah batin buat diri kita, yakni rizki batin, untuk menghidupkan hati-hati kita yang mati, hati yang dibasahi dengan ilmu hikmah para ulama, sehingga bercahaya hati kita, sehingga kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Dengan adanya kita belajar taklim, Allah berikan keberkahan hidup kita, berkah di dunia juga, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini ayat 9 sampai sini, nanti masih ada lanjutannya kisahnya, maka disambung 3 minggu ke depan, yaitu ayat 10, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Ya, mudah-mudahan kita sehat, kita bisa apa namanya belajar lagi
Nanti kalau bisa pegang ini aja, pegang Yasin, nanti biar bisa baca bareng-bareng satu ayat, jadi biar mudah ya. Nah, setiap ayat dari surah Yasin itu semuanya bisa diamalkan. Bisa diamalkan maksudnya apa? Diwirid maksudnya buat kepentingan kita, maksudnya pada saat mendesak ya, enggak apa-apa. Juga kayak model surah Ibrahim, surah apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api jadilah dingin dan jadi selamat buat Nabi Ibrahim. Kalau ada kebakaran baca itu, ya, selamatin orang. Kita baca, begitu dibaca 10 kali masih panas ya. Maka intinya adalah yakin, karena semuanya wa nunazzinu minal qur'ani ma huwa shifa. Turunnya Quran akan jadi obat ya. Wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kalau bapak-bapak lihat di Syekh Ali Kurdi itu yang di Mekah, yang bisa ngobatin orang buta, pernah lihat gak di YouTube? Ada ya, Pak Haji? Yang orang apa namanya? Kurdi itu saya lupa. Itu bacanya itu terus tiap hari. Orang buta, orang apa namanya bisu, nggak bisa ngomong, keluh lidahnya. Nah, itu bacanya. Wa nunazzinu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Baca itu. Insyaallah jadi obat. Kita yang nggak apa namanya belum ada doa-doanya, cari minta doanya sama guru biar apa namanya sesuai, karena sesuatu juga ada senjatanya. Kalau motong apa nih jenggot berarti kan pakai silet, nggak bisa kita pakai kampak kan. Iya, malu motong kayu pakai kampak gitu, motong bawang pakai pisau. Nah, artinya doanya nanti ada satu-satu. Jangan ini mah acara ngisi rumah itu doanya ya, acara sunatan itu lagi, acara nikahan itu lagi. Bukan nggak boleh, boleh doa mah apa juga boleh, cuma nggak sesuai aja begitu. Maka mudah-mudahan kita diberikan apa namanya kekuatan dalam rangka menjalankan li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara syiar agama, terus belajar meramaikan masjid dengan taklim bersama orang-orang di Masjid Sofatul Marwah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kedua, anak-anak kita ya, saudara kita, tetangga, semuanya diberikan keberkahan hidupnya ya, hidup berkah dunia akhirat, anak-anak jadi anak-anak soleh dan solehah ya, cucu ibu-ibu ya, atau yang punya cucu, yang punya anak, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan urusan rezeki zahir atau rezeki batin ya, diberikan keberkahan keluarganya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah sepuh mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat zahir, sehat batin ya, semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu berkah. Kita doa sama-sama, karena doa mustajab juga ba'da salat subuh. Mudah-mudahan Allah kabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin qabul wal maqbul bi syarril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa barik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اقضي حوائجنا الدنيوية وأخروية
ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس زكية ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا إننا نتوسل إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم وبجاه نبيك الكريم أن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. أصلح لنا صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وافتحنا يا خير الحاكمين. فأتنا سؤالنا يا الله، فأتنا سؤالنا يا الله، فأتنا سؤالنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sari.